Ahmad Ahmad bin Isa itulah yang bergelar An-Nafat begitu. Kenapa ya? Karena kan Al-Ubaidili mengatakan gelarnya An-Nafat. Al-Ubaidili orang yang paling mendekati zamannya dengan Ahmad bin Isa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Di media, di akunnya Gus Rumel Abbas sama Kiai Imuddin Utsman, jadi mempermasalahkan mengenai tentang gelarnya Ahmad Al-Abah itu An-Nafat. Jadi sebenarnya yang berhak bergelar An-Nafat itu siapa gitu ya. Nah, kalau menurut sebagaimana yang pendapat yang dipilih oleh Gus Rumel Abbas, yang bergelar An-Nafat itu ya bukan Ahmad Al-Abah gitu, tetapi keturunannya gitu ya. Tapi ya kalau kita mengikuti teori sejarah, di mana teori sejarah itu adalah menghukumi, memutuskan sebuah peristiwa sejarah atau seorang figur, yang figur itu adalah wujud orang ada, maksudnya begitu ya. Maka dengan pendekatannya itu dengan data yang paling mendekati zamannya gitu. Sepertinya sudah pernah saya bahas ya. Jadi kalau saya pribadi justru Ahmad bin Isa itulah yang bergelar An-Nafat begitu. Kenapa ya? Karena kan Al-Ubaidili mengatakan gelarnya An-Nafat. Al-Ubaidili orang yang paling mendekati zamannya dengan Ahmad bin Isa gitu. Kalau yang lain itu ya seperti kitab ini Ar-Raddul Jali kan abad ke-13. Beliau memberi gelar An-Nafat itu justru kepada putranya yang bernama Muhammad. Jadi Muhammad yang dikenal Abul Qasim. Nah, beliau dikenal dengan Al-Abah An-Nafat begitu ya. Jadi bukan kepada Ahmadnya. Tetapi siapakah yang bergelar Al-Abah An-Nafat itu? Artinya siapakah yang bergelar Al-Abah An-Nafat atau An-Nafat itu siapa sebenarnya gitu. Kalau dalam pendapatnya Al-Majdi ya, Al-Majdi, Ibnu Toktoki, Ibnu Anibah gitu ya. Jadi yang Al-Abah An-Nafat itu ya Ahmad bin Isanya gitu. Jadi Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Abah An-Nafat. Kita tahulah Al-Umari itu kan abad ke-6 ya, muridnya Al-Ubaidili. Nah, tetapi Al-Ubaidili sendiri memberikan gelar An-Nafat itu kepada Ahmad bin Isa. Ya, saya kitab Al-Ubaidilinya ada teman-teman ya di Tahdhibul Ansab, tapi ini saya langsung ke kitab Ar-Raddul Jali saja, karena di Ar-Raddul Jali itu versi tahqiqnya itu dijelaskan siapa yang berhak bergelar Al-Abah atau An-Nafat itu. Kalau di sini ya Al-Umari dalam Al-Majdi, Ibnu Toktoki dan Ibnu Anibah dalam kitab Umdatus Talib, Al-Umdatus Sughra ya. Nah, itu memberikan gelar kepada Ahmad bin Isa sendiri, bukan kepada anaknya gitu ya, bukan kepada anaknya. Jadi siapakah yang bergelar An-Nafat atau An-Nufat ya, dibaca An-Nufat atau An-Nafat, fa'al atau fu'al sama aja. Al-Abah Al-Nafat siapa? Ya Ahmad bin Isa gitu.
menurut Abu Ja'far, menurut Al-Umari, jadi abad ke-6. Tetapi di sini wal Ubaidili, ya, wal Ubaidiliyuh, jadi dalam kitab Tahdhibul Ansab dalam Shahifah 176, laqabahu an-Naffat faqat. Jadi yang bergelar an-Naffat itu ya Ahmad al-Abah gitu. Wal Azwarqani pada Sahih al-Fakhri, ya, itu pada Shahifah 30, dan Al-Imam Fakhrur Razi dalam Shahifah 127, ya dalam kitab dalam kitab Syujah Mubarakah, laqabahu al-Abah faqat. Jadi dua pendapat, ya. Jadi Azwarqani dan Ar-Razi ini abad ke-6 sama abad ke-7. Abad ke-6 sama abad ke-7 mereka memberi gelar Al-Abah. Jadi Ahmad Al-Abah bin Isa An-Naqib gitu, ya. Tetapi kalau Al-Umari abad ke-6, Ibnu Toktoki, ya, abad ke-8, Ibnu Anibah abad ke-9 memberikan gelar Al-Abah An-Naffat. Dan abad ke-5 siapa? Al-Ubaidili dalam kitab Tahdhibul Ansab halaman 176 memberikan gelar An-Naffat saja tanpa ada Al-Abah. Nah, kalau Al-Wasiti pada abad ke-11, karena Al-Wasiti itu memberikan gelar Al-Abah An-Naffat itu kepada keturunan kelima dari Ahmad bin Isa, yaitu Ahmad bin Al-Hasan Ad-Dallal bin Muhammad bin Ali bin Abi Ja'far bin Muhammad, ya, bin Ahmad bin Isa. Dan ini disepakati oleh Ibnu Anibah dalam kitab Al-Umdah Al-Wusta. Nah, gini, ya. Ya, itu sebenarnya kalau menurut saya perbedaan pendapat ulama, ya. Perbedaan pendapat ulama. Siapakah yang berhak bergelar An-Naffat itu atau bergelar Al-Abah? Ya, kalau mau ikut teori yang lebih tua, karena kan di dalam teori sejarah itu kita bisa menghukumi peristiwa dengan data yang ada dalam peristiwa itu. Seperti Geger Sapehi ketika Terah Alap Mataram, yaitu Laskar Alap Mataram itu tidak sepakat dengan orang yang mengaku bahwasanya KRT Sumodingrat itu ada di Semarang. Dengan data mana? Dengan data yang ditulis oleh pangeran yang hidup dengan pangeran siapa namanya itu, yang memang mencatat peristiwa Geger Sapehi itu, peristiwa gugurnya Kanjeng Ratu Tumenggung Sumodiningrat, ya. Sedangkan yang lain data yang tidak punya data, gampangnya begitu, atau data tapi jauh masanya, kan gitu, ya. Sehingga bagaimana? Ya tetap yang dipegang adalah yang versi KRT Sumodiningrat yang ada di Yogyakarta gitu. Kenapa? Karena data yang lebih tua, yang mendekati zamannya, atau data yang sejaman dengan peristiwa itu, ya ada menjelaskan gitu. Dan dipegang oleh sejarawan seperti Peter Carey itu. Nah, kalau pendapat saya kasusnya dengan yang siapa yang bergelar An-Naffat atau An-Nuffat, apakah Muhammad Al-Hasan Ad-Dallal bin Hasan Ad-Dallal, ataukah Muhammad bin Ahmad bin Isa, atau Ahmadnya sendiri? Ya, kalau mengikuti teori ini, tentu yang bergelar An-Naffat atau bergelar An-Nuffat itu ya Ahmad bin Isa gitu, ya. Ahmad bin Isa, bukan keturunannya. Karena tentunya Al-Ubaidili orang yang lebih dekat masanya dengan Ahmad bin Isa gitu. Al-Ubaidili abad ke-5, Ahmad bin Isa abad ke-4, ya. Maka secara teori sejarah yang paling mendekati kebenarannya, ya, yang siapa yang bergelar An-Naffat itu ya Ahmad bin Isa itu sendiri. Oke, teman-teman sekalian, kalau lebihnya mohon maaf. Insyaallah lain waktu kita sambung lagi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.